Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang hadir kembali menjumpai Anda. Hari ini Rabu 30 April 2025 bersama saya Fahmi Andrian. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Petang hari ini. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meletus 8 kali dengan semburan kolom abu mencapai 1.000 meter. Pemerintah Arab Saudi memperketat pelaksanaan ibadah haji. Menteri Agama Republik Indonesia mengimbau jemaah calon haji Indonesia tidak nekat berangkat tanpa visa. Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mendatangi gedung Polda Metro Jaya hari ini untuk melaporkan langsung kasus tudingan ijazah palsu. Jokowi juga mempersilahkan penyidik Polda Metro Jaya untuk memeriksa ijazahnya melalui digital forensik untuk membuktikan keasliannya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah melaporkan langsung terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi mengaku tuduhan ini masalah ringan, tapi harus tetap dilaporkan. Presiden ke-7 RI Jokowi tiba mengenakan kemeja batik coklat, lengan panjang sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat pagi tadi dan didampingi beberapa pengacaranya. Sekitar 30 menit berselang, Presiden ke-7 RI Jokowi dan para pengacaranya keluar dan memberikan pernyataan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku mempersilahkan penyidik Polda Metro Jaya untuk memeriksa ijazahnya melalui digital forensik untuk membuktikan keasliannya. Saat pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jokowi menyatakan dicecar puluhan pernyataan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kejaksaan Agung memeriksa 9 orang saksi terkait kasus dugaan suap vonis lepas korupsi crude palm oil atau minyak sawit mentah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menjelaskan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut. 9 orang saksi yang diperiksa adalah NS selaku Project Director PT Adi Commuter Property Adi City Sentul, kemudian AP Bendahara Pengeluaran dan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, WD dari PT Wilmar, FL dari PT Multimas Nabati Asahan, SR Pengadaan dan Pembangunan Gedung WMCNU Kartosuro, SH Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan periode tahun 2024, AST Direktur PT Andara Cipta Niaga dan PHB Manajer Pemasaran PT Mersindo Autorama. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka, diantaranya 4 hakim yaitu mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Arif Nurianta serta majelis hakim yang menangani perkara yaitu Juyamto, Agam Syarif Baharudin dan Ali Mutarom. Tersangka lainnya adalah mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Wahyu Gunawan, Head of Social Security Legal Wilmar Group, serta 2 pengacara korporasi Arianto dan Marcella Santoso. Jaksa menyatakan para hakim tersebut menerima suap agar vonis terhadap terdakwa dinyatakan melakukan perbuatan namun bukan merupakan tindak pidana. Akibatnya terdakwa lepas dari tuntutan jaksa. Investigasi mengungkap bahwa putusan tersebut merupakan hasil dari praktik jual beli perkara. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil 1 orang pegawai Komisi Pemilihan Umum KPU RI terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan KPK memeriksa Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Teknis dan Masyarakat KPU RI Sagio sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan penggantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024.
Sebelumnya pada Senin 28 April lalu KPK sempat memanggil mantan Inspektur KPU RI Adi Wijaya Bakti dan seorang wira swasta bernama Imelda terkait kasus Harun Masiku. Sementara pada Selasa 29 April, KPK memanggil mantan Sekretaris Wahyu Setiawan pada 2017 hingga 2020 Rahmat Setiawan Tonidaya. Selain Rahmat, KPK juga memanggil seorang karyawan swasta bernama Sri Mulyani Dewi Ningsih. Sebelumnya pada 9 Januari 2020 lalu KPK mengumumkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. 4 orang tersangka tersebut adalah Harun Masiku dan Saiful Bahri selaku pemberi suap, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Dalam perkembangan kasus itu, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang sejak 17 Januari 2020. Dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi Harun Masiku, penyidik KPK pada Selasa 24 Desember 2024 lalu menetapkan 2 orang tersangka baru, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Advokat Doni Tri Istiqomah. Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi hari ini. Hingga sore tadi, erupsi teramati sebanyak 8 kali dengan semburan kolom abu mencapai 1.000 meter. Pos pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur melaporkan bahwa Gunung Semeru mengalami erupsi sebanyak 8 kali pada hari ini sejak pukul 00 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat. 6 erupsi diantaranya dapat diamati secara visual, sedangkan 2 lainnya tidak tampak karena gunung tertutup kabut. Erupsi pertama yang dapat diamati terjadi pada pukul 7.28 waktu Indonesia Barat dengan letusan kolom abu berintensitas tebal setinggi 500 meter di atas puncak kawah yang mengarah ke barat daya. Disusul kemudian pada pukul 8.48 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru kembali mengalami erupsi berupa kolom abu dengan intensitas tebal setinggi 800 meter yang mengarah ke barat daya. Kemudian Gunung Semeru kembali erupsi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Semburan kolom abu tebal membumbung tinggi hingga 1.000 meter mengarah ke barat daya. Pada pukul 12.14 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru kembali mengalami erupsi berupa letusan asap dengan ketinggian 700 meter yang mengarah ke barat daya. Selang 8 menit sesudahnya pada pukul 12.22 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 400 meter yang mengarah ke barat daya. Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Yudi Cahyono menjelaskan, saat ini status aktivitas Gunung Semeru berada di level 2 atau waspada. Warga diimbau tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 8 km dari puncak. Saudara, 198 kepala keluarga di Bolang, Mongondo Timur terdampak banjir bandang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Minesia Lesa Wengen langsung dari Sulawesi Utara. Selamat petang, Minesia. Minesia, bagaimana penanganan terhadap korban banjir bandang di sana? Minesia? Ya, selamat petang Fahmi dan juga saudara. Hujan dengan intensitas tinggi disertai kilat, petir dan angin kencang yang terjadi di wilayah Kabupaten Bolang, Mongondo Timur pada kemarin Selasa malam 29 April 2025 antara pukul 16.20 hingga 19.00 waktu Indonesia Tengah mengakibatkan jebolnya tanggul Sungai Togit dan berdampak terjadinya banjir di Desa Togit, Kecamatan Tutuyan. Kejadian ini mengakibatkan sebanyak 198 kepala keluarga dengan 325 jiwa terdampak banjir di Desa Togit dan sebanyak 71 rumah tergenang air dan 8 rumah diantaranya mengalami kerusakan berat. Bahkan fasilitas umum seperti rumah ibadah, masjid juga turut terdampak oleh banjir. Dan untuk menangani situasi tersebut, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bolang Mongondo Timur telah melakukan koordinasi lintas sektor dan melakukan kaji cepat di lokasi kejadian serta mengambil data secara akurat. Dan pihak BPBD juga terus memantau perkembangan keadaan di lapangan. Dan saudara, dapat kami informasikan sejak pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah semalam,
hujan dengan intensitas rendah masih terus terjadi di wilayah terdampak. Sementara itu air yang ada dari kondisi banjir masih menggenangi rumah-rumah warga dan beberapa kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak seperti makanan siap saji, air mineral dan juga kebutuhan seperti tikar, selimut, bantal, peralatan dapur dan peralatan pembersihan masih dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak banjir di Desa Togit. Hingga saat ini pendataan dan pemantauan terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk menentukan langkah-langkah pengungsian dan pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir. Dan saudara, saat ini sudah ada pemberian bantuan berupa makanan, minuman dan juga obat-obatan bagi masyarakat terdampak dari pihak Polres Bolomongondo Timur serta pemerintah setempat. Demikian laporan dari Sulawesi Utara, kembali ke Fami di studio. Baik, terima kasih Minesia. Selamat kembali bertugas. Saudara, sebanyak 200.000 buruh dari berbagai elemen akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monumen Nasional Monas, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 1 Mei 2025. Ratusan ribu buruh dari berbagai elemen akan memperingati Hari Buruh atau May Day yang dipusatkan di Monas, Jakarta Pusat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus Presiden ASEAN Trade Union Council Andi Gani Nenawea mengajak seluruh buruh di Indonesia meramaikan aksi Hari Buruh Sedunia atau May Day 2025 dengan aman, damai dan tertib. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan serikat buruh telah mengirim undangan kepada Presiden Prabowo untuk hadir acara buruh yang digelar pada 1 Mei 2025. Menseknek mengatakan kepala negara memandang buruh sebagai elemen kunci di dalam ekonomi negara yang tidak terpisahkan. Presiden Prabowo juga menaruh perhatian besar bahwa pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta, pengusaha dan para buruh. Polda Metro Jaya memastikan kelancaran dan keamanan peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional. Sebanyak 13.252 personel gabungan disiagakan untuk melakukan pengamanan saat peringatan Hari Buruh Internasional. Tadi dari survei hampir 52%. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto memastikan kelancaran dan keamanan peringatan May Day Fiesta 2025 atau Hari Buruh Internasional. Irjen Polisi Karyoto meminta jajarannya untuk siaga melakukan pengamanan Hari Buruh Internasional di wilayah Jakarta untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan selama pelaksanaan May Day Fiesta yang akan dipusatkan di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Irjen Polisi Karyoto mengatakan saat peringatan Hari Buruh tidak ada penutupan jalan, namun jika terjadi mobilisasi massa yang cukup besar yang menyebabkan kepadatan, pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan yang terjadi kepadatan. Irjen Polisi Karyoto menegaskan, pihaknya akan mengerahkan 13.252 personil gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan personil pemerintah daerah yang akan disebar di beberapa titik. Kapolda berharap peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini dapat berlangsung sukses, aman, dan menjadi momen untuk memperkuat solidaritas tanpa menimbulkan gangguan ketertiban umum. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Stop! Macam mana pula ini? Permisi, mau tanya rumah Pak RT di mana ya? Dekat jalan terus belok kiri yang ada kembang. Nah, di situ rumahnya ada kembangnya. Oh, ya. Kalau rumahnya Pak RW? Belok kanan ada tiang listrik, 1000 meter rumahnya ada tiang listrik. Itu rumahnya. Lah, kalau rumahnya Pak Lurah? Turun ke bawah, naik ke atas, tanya-tanya terus, kutimes kau. Sabar, jangan emosi, turunin tensi. Mas, ente mau kemana sih? Mau ke rumah bulu tangkis. Rumah bulu tangkis?
tangkis di TVRI. TVRI, Rumah Bulu Tangkis. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasan ibadah haji tahun ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak nekat berangkat ke Tanah Suci tanpa visa haji resmi untuk menghindari potensi masalah hukum dan keterlantaran di Arab Saudi. Dalam arahannya kepada para petugas haji di Mekah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa tahun ini pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan yang sangat ketat. Jemaah yang tidak memiliki visa haji tidak diperkenankan memasuki area Masjidil Haram, bahkan hanya keluar dari hotel pun diawasi ketat. Nasaruddin Umar menyatakan, suasana di sekitar Ka'bah saat ini lebih lengang karena tidak ada lagi jemaah umroh yang diperbolehkan masuk. Hal ini menunjukkan bahwa hanya pemegang visa haji resmi yang diizinkan beribadah di Tanah Haram selama musim haji. Yang kita layani di sini adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hal-hal yang lebih teknis yang bisa menjadi isu seperti faktor transportasi, ya dapur, kemudian masyarik, dan juga sampai kepada kesehatan jemaah. Saya betul-betul minta supaya bekerja secara profesional supaya nanti mengeliminir dampak-dampak kelemahan yang selama ini sering terjadi ya. Menteri Agama juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur oleh tawaran dari pihak-pihak yang menjanjikan pemberangkatan haji tanpa prosedur resmi karena bisa berdampak buruk seperti terlantar tanpa kepastian akomodasi dan transportasi serta berpotensi mendapat sanksi dari otoritas tempat. Menteri Agama juga mengajak masyarakat untuk memahami bahwa haji merupakan panggilan ilahi yang harus dilaksanakan dengan keikhlasan dan melalui jalur resmi. Saudara, menjelang kedatangan kloter pertama jamaah haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi, seluruh fungsi layanan telah disiapkan dengan matang. Segala persiapan ini menunjukkan komitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi para tamu Allah selama berada di Tanah Suci. Kepala Daerah Dakar Madinah, Muhammad Lutfi Maki menegaskan bahwa petugas haji dan segala akomodasinya telah siap. Kementerian Agama telah menyiapkan sekitar 95 hotel di 3 wilayah utama sekitar Masjid Nabawi. Wilayah tersebut adalah Markaziyah Janubiyah di sebelah selatan, Markaziyah Gorbiyah di sebelah barat, dan Markaziyah Syamaliyah di sebelah utara Masjid Nabawi. Pembagian hotel tersebut dikelompokkan ke dalam 5 sektor pelayanan. Sektor 1 terdiri dari 17 hotel di wilayah Syamaliyah, Sektor 2 memiliki 14 hotel, Sektor 3 menyediakan 24 hotel, sementara Sektor 4 dengan 26 hotel yang berada di wilayah Gorbiyah. Adapun Sektor 5 menyediakan 14 hotel di wilayah Janubiyah. Untuk layanan konsumsi, pemerintah telah menyiapkan dapur-dapur yang akan melayani kebutuhan makanan para jemaah haji selama di Madinah. Untuk tahun ini, pemerintah juga sudah menyiapkan untuk dapur di Madinah itu berjumlah sekitar 21 dapur. Nah, ini nanti yang akan melayani jamaah haji selama di Madinah. Kurang lebih akan mendapatkan 3 kali makan sehari, dan kalau di total itu sekitar 27 kali makan jamaah selama di Madinah. Muhammad Lutfi Maki juga menyampaikan bahwa petugas haji sudah mulai tiba di Madinah. Saat ini sekitar 240 petugas telah berada di Dakar Madinah untuk melayani jemaah yang tersebar di berbagai sektor. Kantor Urusan Haji Indonesia juga telah merekrut 112 tenaga pendukung yang dipilih dari unsur mukimin dan mahasiswa baik dari Arab Saudi maupun wilayah Timur Tengah. Saudara, penyakit pneumonia atau paru-paru menjadi penyakit yang banyak diderita para jemaah haji. Namun Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Ampuri, belum mensyaratkan vaksinasi pneumonia bagi calon jemaah haji. Penyakit pneumonia atau paru-paru merupakan penyakit yang banyak diderita oleh para jemaah haji. Oleh karena itu, Ampuri menekankan kepada para calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan dari penyakit tersebut. Kepala Bidang Kesehatan DPP Ampuri, Endi Astiwara, menjelaskan, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, banyak dijumpai kasus pneumonia yang diderita jemaah haji.
Sementara itu, Sekretaris Ampuri Zaki Zakaria Ansari mengatakan Ampuri mendorong calon jamaah haji untuk melakukan vaksinasi pneumonia, namun belum mensyaratkan bagi calon jamaah haji. Kita hanya menghimbau saja, sifatnya sama himbauan, karena ini sifatnya sunnah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saja. Dan sampai saat ini yang perlu menjadi catatan adalah kita masih terus mensosialisasikan satu syarat yang wajib dulu, yaitu vaksin meningitis. Nah, moga-moga sih ke depan ya kita akan, ini dinamis kan, masalah kesehatan umroh haji itu dinamis ke depan. Apakah akan ditambah seperti tahun 2020 sampai 2022 ada vaksin COVID, atau justru setelah itu kan pernah tidak disyaratkan lagi vaksin, bahkan meningitis juga pernah tidak dipersyaratkan. Nah, kita regulasi ini tentu dinamis ya. Ampuri menegaskan agar para calon jemaah haji tidak saja waspada terhadap penyakit influenza dan meningitis, namun Ampuri juga gencar melakukan sosialisasi pencegahan terjadinya kasus pneumonia, khususnya kepada para calon jemaah haji. Saudara, jelang musim haji Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menggelar simulasi keberangkatan calon jamaah haji di Terminal 2F khusus haji dan umroh. Sejumlah fasilitas dan keamanan terus ditingkatkan pengelola Bandara Suta agar para calon jamaah haji lebih nyaman dan aman saat menunggu keberangkatan. Pengelola Bandara Suta bersama TNI Polri serta otoritas bandara dan stakeholder lainnya menggelar simulasi keberangkatan calon jemaah haji di Terminal 2F khusus haji dan umroh Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Nantinya sejumlah petugas keamanan disiagakan di seluruh area keberangkatan, mulai dari pintu masuk, ruang tunggu, counter check-in hingga ke dalam pesawat. Pada musim haji tahun 2025, para calon jemaah haji tidak lagi diantar hingga landasan, namun hanya sampai di depan pintu keberangkatan. Kapolresta Bandara Suta, Kombes Pol Ronald Sipayung mengatakan, simulasi keberangkatan calon jemaah haji ini difokuskan pada waktu perjalanan bus dan pengaturan lalu lintas hingga pengaturan pengamanan. Kita melaksanakan simulasi mulai dari pemberangkatan asrama haji Pondok Gede dan asrama haji Bekasi. Untuk selanjutnya kita menghitung waktu berapa lama perjalanan yang dibutuhkan, termasuk simulasi waktu pengaturan bus, pengaturan transport kendaraan umum yang akan lewat, pengaturan petugas, sehingga kita bisa mengukur berapa waktu yang dibutuhkan sampai nanti para jemaah bisa masuk untuk melakukan proses tahapan berikutnya. Sementara itu, General Manager Bandara Suta, Dwi Ananda Wicaksana mengatakan, pada musim haji ini, terminal khusus haji di Bandara Suta sudah siap untuk melayani para calon jemaah. Ia menambahkan koordinasi ke seluruh instansi juga sudah ditingkatkan. Kepolisian Bandara Suta akan terus melakukan evaluasi untuk memberikan pelayanan pengamanan yang baik kepada para jemaah, agar musim haji tahun 2025 ini berjalan dengan aman dan lancar. Seorang warga Pundak Payung, Semarang, Jawa Tengah akan menjadi calon haji tertua dari kota Semarang pada musim haji 2025. Setelah menunggu selama 13 tahun, akhirnya mimpi untuk berangkat haji terwujud pada usia 92 tahun. Suwito, warga Kalipepe 3 Pundak Payung, Kota Semarang, akan menjadi calon haji tertua dari Kota Semarang, Jawa Tengah pada musim haji 2025. Suwito berusia 92 tahun dan telah mendaftar sejak tahun 2012. Suwito telah menunggu selama 13 tahun untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Semula, Suwito hendak berangkat haji bersama istrinya, namun karena istrinya sakit, keberangkatannya ke Mekah digantikan oleh putrinya sebagai pendamping. Darmi Jati, anak Suwito, mengungkapkan bahwa ayahnya harus menggunakan kursi roda selama beraktivitas dan saat menunaikan ibadah haji pada bulan Mei mendatang. Namun Suwito tetap bersemangat untuk segera menunaikan ibadah haji. Semua persiapan telah dilakukan oleh keluarga Suwito, termasuk melakukan manasik haji yang digelar oleh Kemenak Kota Semarang. Dari ibu saya, terus diganti adik saya, adik kandung. Itu ibunya kenapa itu, Bu? Ibunya stroke. Jadi nggak bisa berangkat ya, Bu?
Jumlah calon jemaah haji di Kota Semarang sebanyak 1.496 orang yang terbagi dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka rencananya akan berangkat pada tanggal 8 dan 9 Mei 2025. Andi Arianto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Pak Suwito Saudara, seorang penjual telur lilit asal Desa Terong Tawah, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, akhirnya dapat menunaikan ibadah haji tahun ini dari hasil jualannya yang ia tabung selama puluhan tahun. Seorang penjual telur lilit, Zainuddin, warga Dusun Jerneng, Mekar, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menunaikan ibadah haji. Niat yang dibarengi ikhtiar dan doa serta keikhlasan menjadi motivasi Zainuddin, seorang penjual telur lilit yang akhirnya bisa menunaikan rukun Islam kelima tahun ini. Setiap hari, pria usia 70 tahun ini berkeliling dari desa ke desa, bahkan setiap sekolah menggunakan sepeda motor tua untuk menjual telur lilit. Pekerjaan yang telah dilakoni sejak tahun 2000 silam dilakukan demi menghidupi keluarga. Sejak tahun 2008, Zainuddin mulai berniat dan berikhtiar mengumpulkan sebagian dari rezeki yang diperolehnya agar bisa mendaftar haji, dan pada tahun 2012 ia memberanikan diri mendaftar haji. Zainuddin mengaku keberangkatannya menjalankan rukun Islam kelima ini berkat kesabaran dan ketekunannya yang diawali dengan ikhtiar menabung 20 hingga 50 ribu rupiah per hari dari hasil berjualan telur lilit selama puluhan tahun. Jualan di Mataram tapi dikeluarkan, pindah ke Sekotong, itu baru dapat hasil menaik haji lah gitu. Ditabung kan? Tabung sedikit-sedikit. Apa ditabung kan? Kalau dapat 100.000 tabung 10.000. Kalau dapat 125, 15. Kepala dusun setempat Zulfam menyatakan Zainuddin adalah pria yang sabar serta tekun dalam menjalankan usahanya sehingga hal yang diikhtiarkannya untuk berangkat ke Tanah Suci tahun ini bisa terlaksana. Dalam 2 bulan terakhir ini, Zainuddin berhenti untuk sementara menjual telur lilit guna menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji. Sosok Pak Zainuddin ini kepala keluarga yang tangguh, yang istiqomah dalam melaksanakan usahanya. Karena sejak saya masih kecil, saya sudah melihat beliau ini jualan telur lilit ini, dan alhamdulillah ternyata itu dipertahankan sampai saat sekarang ini, sehingga itu menjadi jalan dia menjadi tamu Allah, dipanggil melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Zainuddin merupakan satu dari 641 orang jemaah calon haji asal Lombok Barat yang akan diberangkatkan pada tanggal 2 Mei 2025 melalui kloter pertama. Asep Sapriudin, TVRI NTB melaporkan. 2000, Pak. Sejak Januari hingga April 2025, sebanyak 49 pekerja migran Indonesia PMI asal Nusa Tenggara Timur dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia. Dari jumlah itu hanya 4 orang yang diketahui berangkat sesuai prosedur. Data Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Nusa Tenggara Timur menyatakan hingga April 2025 jumlah jenazah PMI asal NTT yang telah dipulangkan ke kampung halaman masing-masing sebanyak 49 orang. Dari jumlah yang sangat tinggi ini, hanya terdapat 4 orang yang memiliki dokumen resmi bekerja di luar negeri, sementara 45 lainnya merupakan tenaga kerja non-prosedural atau ilegal. Kasubag Tata Usaha BP3MI NTT Lukas Donipura menjelaskan korban terbanyak berasal dari Kabupaten ND yakni 11 orang, kemudian Kabupaten Malaka sebanyak 9 orang, dan dari Kabupaten Flores Timur sebanyak 8 orang. Sementara daerah penempatan paling tertinggi adalah dari Kabupaten Sumba Barat Daya dengan daerah tujuan terbanyak yaitu 98% ke negara Malaysia, sisanya Singapura, Hong Kong, dan Brunei Darussalam. Jenazah sampai sekarang sudah 49. Dari 49 itu hanya 4 orang yang berangkat secara resmi. Jadi itu terdata di pemerintah di kita. Sisanya itu disebut non prosedural. Jadi mereka tidak terdata di kita. Kalau untuk penempatan yang paling banyak Sumba Barat Daya. Itu yang penempatan melalui pemerintah secara resmi itu. Provinsi NTT menjadi salah satu daerah yang cukup tinggi penyumbang PMI yang bekerja ke luar negeri. Rata-rata dalam setahun ada 1.000 lebih warga NTT yang bekerja ke luar negeri melalui jalur yang legal.
BP3MI sejauh ini terus berkolaborasi dengan pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk bersama melakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa untuk mencegah keberangkatan calon PMI secara ilegal. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Kepresidenan RI Jakarta hari ini. Mensos RI Saifullah melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan pembangunan sekolah rakyat. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri untuk membahas perkembangan sekolah rakyat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan akan melaporkan perkembangan sekolah rakyat. Mensos RI menjelaskan sebanyak 53 titik pembangunan sekolah telah dilakukan pematangan, bahkan sudah mulai memasuki tahap penyediaan sarana dan prasarana seperti bangku, kursi, dan tempat tidur siswa. Selain itu, ada hampir 300 kabupaten kota dan provinsi yang mengusulkan untuk bisa menyelenggarakan sekolah rakyat. Kita mau melaporkan perkembangan sekolah rakyat, yang mana tentu kita harapkan pada tahun ajaran ini ada beberapa titik yang bisa dimulai, sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya. 53 titik ini terus dilakukan pematangan, bahkan sudah mulai penyediaan sarana prasarana, apakah bangku, kursi, tempat tidur siswa, dan lain sebagainya. Lalu juga ada hampir 300 sudah kabupaten, kota, dan provinsi yang mengusulkan untuk bisa diselenggarakan sekolah rakyat. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan sekolah rakyat sebagian akan diambil dari APBN. Namun pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekolah rakyat tersebut. Saudara, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah siap memberangkatkan 30 guru untuk mengikuti pelatihan Deep Learning selama sepekan ke Australia pada 25 Mei 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan guru yang mengikuti pelatihan itu akan menjadi pelatih nasional untuk melatih para guru di tingkat provinsi. Yang dibahas tentang pendidikan karakter. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengirim 30 guru ke Australia pada 25 Mei 2025. Mereka akan mempelajari penerapan deep learning di sekolah-sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menjelaskan pengiriman guru dilakukan dalam 2 gelombang, masing-masing 15 orang. Mereka akan berada di Australia selama 1 minggu untuk melakukan observasi langsung ke sekolah-sekolah mitra. Sekarang kita sedang proses setelah naskah akademik selesai, kemudian juga capaian pembelajaran selesai, uji publik selesai. Kita sekarang akan melatih pelatih nasional untuk deep learning itu. Sekarang kami sudah menyeleksi guru-guru yang akan menjadi pelatih nasional. Ini berbasis seleksi ya, bukan penunjukan, yang nanti akan kita kirim ke Australia untuk belajar di sekolah-sekolah di Australia yang memang sudah menerapkan deep learning itu. Kegiatan deep learning merupakan bagian dari kerjasama Kemendikdasmen dengan program inovasi yang didukung pemerintah Australia. Kemendikdasmen juga menjalin komunikasi dengan Universitas McGill di Kanada untuk pelatihan guru bimbingan konseling dalam skema pembelajaran mendalam. Mendikdasmen Abdul Mukti mengungkapkan konsep pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025 hingga 2026. Namun sekolah belum wajib melakukan penerapan deep learning tersebut. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti berharap sistem penerimaan murid baru tahun ini tidak ada diskriminasi. Hal itu diungkapkan saat penutupan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mukti resmi menutup Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025. Pada kegiatan konsolidasi itu, Mendikdasmen Abdul Mukti menyoroti berbagai gagasan baik dan membahas sejumlah isu strategis, di antaranya pemerataan kesempatan pendidikan, revitalisasi sekolah, kedaulatan bahasa Indonesia,
dan Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan seluruh anak Indonesia tidak boleh ada yang mendapatkan diskriminasi karena sistem pendidikan semua murid harus mendapatkan ilmu dan kesempatan belajar yang sama. Nah, itulah SPMB ini kan secara regulasi semua sudah selesai kan, semua sudah kita siapkan. Sekarang ini daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten kota sedang menyusun juklak dan juknis pelaksanaan SPMB. Sebagian sudah selesai, sebagian masih dalam penyusunan. Kami sudah komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri dan sudah diselenggarakan juga Zoom meeting antara Kementerian Dalam Negeri dengan kami di Kementerian dan pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia untuk memastikan SPMB 2025 ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Seluruh isu strategis itu dibahas dalam sebuah sidang komisi yang terbagi 8 topik pembahasan. Hasil sidang komisi berbentuk rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Mendikdasmen Abdul Muti mengucapkan terima kasih terkait rekomendasi yang berisi poin-poin kritikal tersebut. Terlebih beberapa waktu ke depan, Kemendikdasmen akan menjalankan agenda besar pertama, yakni Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB. Saudara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan ketersediaan dan stok beras kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Mentan RI mengatakan stok beras mencapai 3,4 juta ton. Saat ini stok kita. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan stok beras masih dalam kondisi aman hingga hari ini. Ketersediaan beras mencapai 3,4 juta ton. Ia juga menjelaskan serapan gabah petani juga mengalami kenaikan. Sepanjang Januari hingga April 2025, pemerintah menyerap total 1, juta ton. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Untuk melaporkan perkembangan pangan kita per hari ini. Saat ini stok kita hampir 3,4 juta ton. Malam itu diperkirakan sudah mencapai 3,4 juta ton. Dan kalau ini tidak ada kendala ke depan, 20 hari paling lambat itu mencapai 4 juta ton stok kita. Sekarang ini 3,4 juta ton ini tertinggi selama stok kita selama 23 tahun. Menteri Pertanian Andi Amran menjelaskan, berdasarkan data United States Department of Agriculture atau USDA, memprediksi stok beras Indonesia akan mengalami kenaikan hingga 34,6 juta ton. Sementara berdasarkan data BPS, produksi beras Indonesia saat ini yang tertinggi selama 7 tahun terakhir. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Kami akan segera kembali. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Transmigrasi kini bukan hanya soal perpindahan lokasi, tetapi juga pergeseran cara pandang. Kementerian Transmigrasi memperkenalkan paradigma baru yang fokus pada penciptaan pusat ekonomi berskala industri dan swasembada pangan. Melalui 5 pilar transmigrasi untuk mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia. Saksikan wawancara khusus bersama Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, dalam program Arah Angin, Rabu 30 April 2025. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.
Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, Dinas Kehutanan Wilayah Bojonegoro, Jawa Timur melaksanakan kegiatan pendampingan dengan pembinaan perhutanan sosial bagi ratusan petani hutan desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sukorame, Lamongan, Jawa Timur. Perhutanan sosial berkomitmen mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Perhutanan sosial merupakan program unggulan pemerintah Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. Perhutanan sosial dapat menjadi tulang punggung untuk pemenuhan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo. Pembinaan perhutanan sosial bagi ratusan petani hutan di wilayah kerja cabang Dinas Kehutanan Wilayah Bojonegoro, Jawa Timur mempunyai manfaat yang penting. Pembinaan perhutanan sosial bertujuan agar petani hutan bisa memproduksi bahan baku pangan yang berkualitas tinggi. Selain itu, pembinaan perhutanan sosial adalah sebagai langkah untuk tetap menjaga kelestarian hutan agar ekosistem dan habitat hutan tetap lestari terjaga. Masyarakat sekitar hutan juga dapat merasakan hasil panen yang melimpah tanpa harus merusak ekosistem dan fungsi hutan yang sesungguhnya. Pembinaan perhutanan sosial juga memberikan wawasan kepada petani hutan agar memilih jenis tanaman yang mempunyai nilai jual tinggi saat panen dan tidak merusak tanaman inti. Selama ini, masyarakat atau petani hutan yang tergabung dalam kelompok tani hutan Mugo Mulyo lebih mengandalkan tanaman jagung, lombok, dan juga melon, serta semangka. Masyarakat sekitar hutan juga berharap agar pemerintah melalui cabang Dinas Kehutanan rutin memberikan pendampingan pengelolaan lahan hutan sesuai dengan regulasi. Untuk petani hutan untuk sementara hanya tanaman semusim karena belum berjalannya program sesuai aturan. Petani hanya menanam seperti jagung, padi, tanaman buah-buahan. Kelompok Tani Mugo Mulyo berharap agar pemerintah memberikan jatah atau mengalokasikan pupuk bersubsidi yang tentunya akan memberikan manfaat serta meringankan beban petani hutan dan meringankan biaya produksinya. Dari Lamongan, Hari Saktiono melaporkan. Naiknya harga kedelai impor bagi Amerika Serikat tidak berdampak signifikan bagi pengusaha, terutama pengusaha tahu dan tempe di Ambon, Maluku. Harga kedelai impor saat ini di kisaran Rp9.800 sampai Rp10.500 per kilogram. Harga kedelai impor pada April 2025 mengalami kenaikan. Meski begitu, kenaikan harga kedelai ini tidak terlalu mencolok. Diduga kenaikan harga kedelai sebagai imbas dari kebijakan tarif impor yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat. Meskipun demikian, kenaikan harga kedelai ini belum berdampak pada produksi tahu tempe di tingkat pengusaha di Kota Ambon. Dari 17 pengusaha tahu tempe kedelai yang tercatat aktif di Kota Ambon, seluruhnya hingga saat ini masih tetap berproduksi. Abdurrahim Suat, pengusaha tahu tempe di kawasan Batu Merah, mengaku meski harga kedelai impor berkisar Rp9.000 sampai Rp10.500 per kilogram, namun pengusaha tahu tempe di Ambon masih tetap berproduksi. Kalau dampak masalah harga kacang kedelai itu kurang berdampak ya, hanya pengusaha di Ambon ini dari dulu kan sudah terbiasa ya, kayak masalah harga, kenaikan harga kacang dulu pernah naik sampai 17.000. Jadi kita mengadakan rapat untuk semua pabrik tahu untuk menaikkan harga bahan, misalnya tahu dulu harganya 1.000, dikasih naik harga 1.500. Tempe juga dulu harganya 2.000, dikasih naik 2.500. Sampai sekarang harga masih stabil segitu. Meski harga kedelai naik, namun pengusaha tahu tempe di Kota Ambon terus memproduksi tahu dan tempe yang berkualitas. Keberlangsungan usaha mereka sangat bergantung pada langkah konkret yang diambil untuk mengatasi setiap tantangan. Dominus Noya melaporkan. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan perkembangan industri semikonduktor dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan sebagai strategi mendorong ekonomi baru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tengah fokus pada perkembangan industri semikonduktor dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia ke arah digital.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Indonesia tengah menargetkan menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN. Erlangga mengungkapkan pada tahun 2025, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 150 miliar dolar AS dan meningkat menjadi 600 miliar dolar AS pada tahun 2030. Sementara untuk area ASEAN, nilai diprediksi tumbuh dari 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS dengan penerapan Digital Economy Framework Agreement atau DEFA. Yang ekonomi digital ini saat ini 2025 diperkirakan di Indonesia 150 miliar dan untuk di kawasan ASEAN itu akan menjadi 1000 triliun dan 1 triliun dolar, dan ini dengan Digital Economic Framework akan meningkat menjadi 2 triliun sehingga opportunity di Indonesia di tahun 2030 menjadi 600 billion, dan potensi inilah yang akan diisi oleh industri semikonduktor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan untuk mencapai tujuan itu, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya membentuk satuan tugas Satgas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Kecerdasan AI di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Selanjutnya, pemerintah juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia hingga fokus untuk peningkatan investasi dan perdagangan di sektor semikonduktor dan AI. Saudara, Indonesia resmi dipilih menjadi tuan rumah penyelenggara Convention Dunia Melayu Dunia Islam ke-25 dan pameran artefak Rasulullah SAW. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk generasi Islam Indonesia yang memahami nilai-nilai warisan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang patut diteladani. Dampak konkret yang diharapkan dari Organisasi Dunia Melayu Dunia Islam DMDI bersama organisasi Yamiha Singapura akan menggelar Convention ke-25 DMDI sekaligus dalam rangka ulang tahun DMDI yang ke-25 tahun pada Oktober 2025 mendatang. Ketua Umum DMDI Indonesia Datuk Said Al Convention itu akan dihadiri 23 negara dengan sejumlah program strategis yang telah disiapkan, yaitu pameran barang-barang peninggalan atau artefak Nabi Muhammad SAW pada 22 hingga 26 Oktober 2025 di lapangan Banteng, Jakarta. Selain itu, daerah-daerah yang memiliki masyarakat Melayu terbanyak seperti Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur akan diberikan kesempatan untuk memamerkan makanan khas Melayu hingga hasil kerajinan. Rancangan Convention Dunia Melayu Dunia Islam yang ke-25 dan juga dalam rangkaian ulang tahun Dunia Melayu Dunia Islam yang ke-25 tahun yang insya Allah nanti akan dihadiri 23 negara. Pada kegiatan-kegiatan itu banyak program yang kita lakukan, di antaranya tadi kita MOU dengan Jamiah Singapura yang akan memamerkan daripada barang-barang peninggalan Rasulullah. Nanti kita pamerkan di lapangan Banteng, Jakarta, mulai tanggal 22 sampai 26 Oktober. Ketua Umum DMDI Indonesia Said Aldi Al-Idrus menyatakan Singapura dipilih sebagai mitra strategis karena DMDI Indonesia sudah hampir 15 tahun bekerja sama di bidang sosial dan budaya. Said Aldi Al-Idrus berharap kegiatan ini nantinya berdampak positif dengan membentuk generasi penerus Islam Indonesia yang memahami tentang nilai-nilai dan barang-barang peninggalan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang patut diteladani. Sejumlah pegiat alam bebas melakukan penanaman mangrove sebagai bentuk penyelamatan Pulau Nopamanu yang terletak di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara dari ancaman abrasi. Sebagai wujud kepedulian akan alam dan sekitarnya, khususnya Pulau Nopamanu, yang terancam hilang akibat abrasi serta pencurian tanaman mangrove, komunitas pegiat alam bebas Sang Alang bersama pecinta alam Sulawesi Utara melaksanakan penanaman mangrove di wilayah Pulau Nopamanu dan di daerah hutan mangrove Desa Sarawet. Randy Manurip selaku koordinator kegiatan mengatakan hal itu sebagai wujud kepedulian dari sejumlah pecinta alam di Sulawesi Utara akan ancaman abrasi pada sejumlah pulau di Kecamatan Likupang Timur. Orang tujuan bikin
salah satu penyelamatan lah tentang pulau atau tentang sekitaran dari Desa Sarawet ini agar pengembangan mangrove bisa lebih maju lagi untuk masyarakat. Orang bikin satu kegiatan kecil untuk pengenalan diri ke masyarakat Desa Sarawet. Sementara itu, Hukum Tua Desa Sarawet, Heri Tongkukut, berharap ada kerjasama dalam bentuk MOU terkait penyelamatan hutan mangrove di wilayah tersebut. Untuk ke depan, kalau bisa kita bikin MOU bersama, mari kita sama-sama pacu untuk ada pendampingan secara kontinu dalam rangka kita bikin penghijau kembali wilayah mangrove, karena memang ada tangan-tangan jahil, tangan-tangan nakal, bukan dari desa sini, dari desa-desa tetangga yang sering suka curi-curi mangrove. Diketahui untuk wilayah hutan mangrove di Desa Sarawet sudah menjadi lokasi wisata yang perlu dikembangkan. Sementara itu, sejumlah pulau kecil yang ada di wilayah Kecamatan Likupang Timur biasa menjadi tempat berlabuh bagi para nelayan apabila terjadi cuaca buruk. Tanaman mangrove sendiri memiliki banyak manfaat, diantaranya mencegah erosi dan abrasi pantai, menjadi habitat bagi berbagai jenis biota laut, serta mendukung rantai makanan di wilayah pesisir. Kelly Korengkeng, kontributor TVRI Sulut, melaporkan. Saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini berlaku mulai esok hari di sejumlah kota besar di Indonesia. Saudara, informasi perakiraan cuaca tadi mengakhiri kebersamaan kita pada Klik Indonesia Petang hari ini. Saya Fahmi Andrian, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.